warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Eka Fitri. Saya ngajar bidang studi sosiologi di SMA Pembangunan Laboratorium UMP. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan dan staf-staf beliau. Kemudian yang terhormat kepada Kepala Sekolah, Majelis Guru, beserta karyawan-karyawati yang berada di lingkungan Sekolah Pembangunan Laboratorium UMP. Yang teristimewa kepada peserta didik yang berada di lingkungan Sekolah Pembangunan Laboratorium UMP yang akan menjadi sebagai generasi penerus untuk mengembangkan bangsa yang bernasionalisme dan berpatriotisme di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kesehatan dan kesempatan buat kita semua, sehingga kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas berjalan insyaallah dengan baik. Selawat dan salam buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada hari yang indah ini saya mengucapkan terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato tentang nasionalisme dan patriotisme di kalangan muda pada masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang telah kita ketahui, sebelum masa pandemi berlalu, sebelum masa pandemi ini datang, kita lalu mengadakan kegiatan dan perayaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun RI. Namun sekarang ditiadakan. Walaupun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan seperti dahulu, tetapi masyarakat tetap dengan kreatifnya berusaha merayakan dengan cara membuat lomba-lomba sederhana dengan menggunakan media-media elektronik. Hal ini telah membuktikan bahwa kita sudah menunjukkan dan menjaga nasionalisme dan patriotisme dalam kondisi apapun. Hadirin yang berbahagia, nasionalisme merupakan paham untuk mempertahankan dan mencintai bangsa negara sendiri, di mana ciri nasionalisme itu adalah cinta pada tanah air, bahasa, sejarah, budaya, dan selalu setia dan adanya keinginan untuk kemerdekaan. Ada beberapa faktor yang mendukung terwujudnya nasionalisme pada masyarakat dahulu, pada masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan, diantaranya adanya rasa senasib. Yang kedua, adanya rasa ingin melepaskan diri dari penjajah. Kalau kita kaitkan dengan masa pandemi saat sekarang ini, nampak di mana sikapnya adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga pola hidup sehat. Dan contoh selainnya yaitu mengikuti perkembangan kasus mengenai COVID-19 ini. Itu merupakan beberapa contoh bentuk nasionalisme pada masa pandemi. Hadirin yang berbahagia, dalam menghadapi masalah pandemi ini, kita diperlukan adanya jiwa nasionalisme di seluruh bangsa Indonesia demi keberlangsungan hidup dan kedisiplinan yang tinggi. Tanpa memikirkan rasa nasionalisme dan kedisiplinan yang tinggi, maka akan sulit kita melaksanakan new normal secara baik. Hadirin yang berbahagia, demikian pula mengenai patriotisme dapat kita saksikan seperti pengabdian para medis yang merupakan ujung tombak dalam melawan COVID-19 ini. Perjuangan yang dilakukan bukan hanya melawan COVID-19, tetapi lebih merupakan kepada suatu perjuangan untuk mempertahankan keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Di masa lalu, patriot bangsa adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Sedangkan pada saat ini,
Peran tersebut ada pada profesi tenaga medis dan didukung dengan komponen-komponen yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, demikian pula pada sistem pendidikan. Dahulu pada pagi hari, peserta didik siap untuk pergi ke sekolah untuk belajar. Nah, sekarang berbeda, lain halnya dari sekarang. Pagi-pagi bukan lagi untuk ke sekolah, tetapi bersiap-siap di depan laptop atau handphone untuk belajar tanpa harus ke sekolah. Segitu besarnya dampak dari wabah pandemi ini dalam bidang apapun, bukan hanya bidang kesehatan, pendidikan, dan semua aspeknya. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud nasionalisme dan patriotisme, para pahlawan membayar kemerdekaan dengan darah. Dan sehingga marilah kita menghargai kemerdekaan itu dengan keringat dan kerja keras untuk berkarya dengan membanggakan bangsa Indonesia hingga tingkat internasional, dengan membuktikan bahwa kita adalah rakyat besar, kuat, dan berpotensi. Dengan demikian pula, peran dan tanggung jawab sebagai generasi muda, kita harus punya kesadaran, dan karena kita sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, bagi kaum muda harus sadar bahwa masih ada tanggung jawab dalam menyelesaikan perjuangan yang membuktikan rasa cinta tanah air. Demikianlah pidato singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.